Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, guru-guru kita serta murid-murid Abi Center, sebagaimana yang kita sampaikan semalam bahwa adab itu sangat sekali penting dan utama di dalam Islam. Bahkan adab lebih didahulukan daripada ilmu. Setiap gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, sikap dan sifat tingkah laku kita selalu ada tuntunannya, pedomannya, bimbingannya, arahannya, petunjuknya daripada agama berdasar kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dapat dikatakan tidak ada satupun yang tidak dituntun kita. Kalau kita mau belajar atau mempelajarinya. Sampai-sampai cara bersisir pun, cara memasukkan dan membuka baju, memasang dan menanggalkan sendal, bahkan mengurus bulu-bulu yang ada di badan kita semenjak di atas sampai ke bawah dengan kuku-kuku, diajari, dituntun bagaimana caranya, sehingga dapat dikatakan tidak ada yang tidak ada tuntunannya. Dan Islam itu memang agama adab, agama akhlak. Itu makanya Ramadan ini kita pilih judulnya 30 adab keseharian seorang muslim. Sehingga perlu kita ulang lagi nasihat seorang ulama kepada putranya, itu Habib bin Syahid. Dia berkata kepada putranya, "Ya bunai, wahai ananda, ishabil fuqaha wal ulama, dampingi, temanilah, sertailah selalu para fuqaha dan ulama, dan belajar timbalah ilmu daripada mereka. Akhudh min adabihim, ambillah adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilai min katsirin minal hadis, karena itu lebih sangat aku cintai daripada banyak engkau menghafal hadis." Dan alhamdulillah kita di pondok ini berusaha menerapkan itu, cuma tentu secara beransur, karena yang paling payah itu kata orang merubah kebiasaan untuk menjadi biasa rupanya. Nah, semalam kita telah awali dengan adab tidur dan bangun tidur. Sesuai dengan urutannya, pada malam hari ini kita masuk kepada adab buang hajat. Namanya qadaul hajah. Tentu juga kita tidak akan menyebutkan dalilnya satu persatu karena menghemat waktu. Tetapi ini saya pedomani daripada 5 buah kitab akhlak dan adab yang telah disusun, dihimpun oleh para ulama kita, lalu kita ringkas. Yang pertama dulu, kalau terasa hajat, baik BAB ataupun BAK, kita disunnahkan segera untuk melepaskannya, menunaikan hajat itu. Namanya qadaul hajat, menunaikan hajat. Orang yang menahan hajatnya, dia zalim kepada dirinya. Jangan dikira menahan buang air, menahan kencing itu tidak zalim, itu zalim kepada diri sendiri, karena yang menanggung risiko sakit kita sendiri.
Itu yang pertama. Karena pentingnya buang hajat, sampai-sampai salat pun boleh ditunda. Apabila hajat mendesak, buang kecil atau buang besar, malahan dimakruhkan untuk terus salat. Puncaknya bisa batal salat kalau bisa mengganggu kekhusyukan, bahkan tidak khusyuk, batal salat kita. Itu pentingnya buang hajat. Kemudian yang kedua, kalau kita buang hajat tidak di tempat khusus seperti di bangunan WC atau toilet atau tempat yang disediakan, seperti kita berada di tempat terbuka, maka jauhilah pandangan manusia. Nabi, di zaman Nabi, beliau jauh ke gurun, ke lembah-lembah, kadang-kadang ke kebun, supaya jangan nampak. Malah kadang-kadang dipasangkan tabir dan tongkat. Penting sekali kita menjauh daripada pandangan manusia. Iya. Tetapi kalau kita buang hajat di tempat seperti itu, jangan lupa gurun-gurun, padang-padang, tempat-tempat sunyi, semak-semak belukar itu tidak sunyi daripada makhluk-makhluk Allah. Ada jinnya. Maka ketika itu sangat penting kita membaca doa. Awalilah dengan bismillah, karena bismillah itu tameng perisai yang menghambat, yang menghalang kita dari pandangan jin. Lebih-lebih membaca doanya, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang ketiga, kalau tidak ada juga tempat khusus, maka hindari tempat-tempat yang dilaknat. Walaupun melaknat itu tidak boleh, tapi kerja kita itu bisa mendatangkan laknat orang. Seperti di jalan-jalan tempat manusia lalu lalang. Sebaik-baik orang kadang kesal juga. Melanat tidak boleh. Kita baru boleh melanat kalau Allah yang melanat, kalau Rasul melanat. Tapi kadang kerja itu merangsang orang untuk melanat. Buang air di tempat lalu lalang orang satu. Tempat di mana mereka biasa berteduh, berjingkarama, berbicara atau istirahat. Termasuk di bawah pohon-pohon kayu, pohon-pohon yang sedang berbuah, yang buahnya akan diambil orang. Juga termasuk di tempat-tempat air menggenang, di mana orang banyak di situ memakainya. Hindari itu, karena semua dapat menimbulkan orang mengkutuk, melaknat perbuatan itu. Khusus kepada murid-murid kita, jangan tiru orang-orang di mana terdesak lepas di balik mobil, di ban mobil, di pagar orang. Kadang tepi jalan, di bandar, sudah itu tidak pula dicuci atau disucikan. Ini sudah berlipat ganda nih kejahilannya. Carilah tempat yang tersorok, jangan tempat terbuka. Termasuk di bandar-bandar jalan itu, jangan. Di simpang-simpang, di jembatan-jembatan, hari panas itu baunya luar biasa. Di samping bau pesing, bau buang air itu luar biasa. Itu mengkutuk orang. Anira tempat itu. Itu yang ketiga. Kalau kita buang air juga di tempat terbuka, tidak di tempat spesial, mirhat,
atau hammam. Maka jangan kita mengangkat kain kita sebelum tiba di tempat yang tersembunyi, tempat lembah, agar aurat kita tidak terlihat dan dilihat orang lain. Jangan buru-buru mengangkat kain, tentu lebih-lebih perempuan. Ada sekian dalil yang tak kita sebutkan di sini. Kemudian yang kelima, jangan membawa sesuatu yang di situ ada tertulis nama-nama Allah atau ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang mulia. Tinggalkanlah. Tetapi kalau kita cemas dan khawatir karena barang itu berharga seperti HP-nya bisa puluhan juta ya. Di situ ada buku-buku, kitab-kitab, hadis-hadis, Quran dan tafsir, ditinggalkan di luar, diambil orang. Sementara kita tidak ada tempat menyimpannya, terbawa dia, maka simpanlah ke saku, gantungkan saku itu, jangan dibawa ke tempat kita di mana buang hajat. Termasuk bros yang bertuliskan kok kalimat-kalimat ayat suci lah. Apalagi Quran. Jika Quran terbawa, letak situ. Di mana? Cari tempat. Di tempat itu cari tempat. Karena kita terdesak, tidak sadar terbawa, tak situ. Atau tas. Pokoknya jangan disandang. Kita baca komentar ulama, jangan disandang, jangan dibawa. Gantungkan. Masukkan ke saku. Masukkan ke tas. Sesuatu yang ada tulisan, termasuk kitab-kitab yang Anda pegang ini, di situ ada ayat-ayat, di situ ada hadis-hadis. Seperti ini, jangan dibawa. Kalau terbawa, simpan. Letakkan menjarak atau jauh daripada kita tempat buang hajat. Lalu ketika kita buang hajat, yang keenam, jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat, lebih khusus di tempat terbuka. Ulama sebagiannya mengecualikan kalau tempat itu tertutup, sudah ada pembatas antara kita dengan kiblat, masih dikasih keringanan, dikasih toleransi. Dan tidak perlu pula kita bongkar kloset kita untuk memutar arahnya kalau klosetnya sudah terbuat. Tapi kalau kita membuat rumah, bikin tempat tinggal, kita akan bikin toiletnya, maka sebaiknya semenjak awal jangan membelakang atau menghadap kiblat klosetnya. Kalau sudah, tidak usah dibongkar. Karena ulama-ulama juga menyebutkan sebagiannya itu dibolehkan karena tidak di tempat terbuka. Kalau tempat terbuka langsung kita mengarah ke kiblat atau membelakang kiblat. Lebih-lebih di gurun-gurun, di semak-semak, di belukar-belukar, di padang-padang lapang. Sebab kalau kita buang air membelakang kiblat, berarti kiblat kita belakangi. Atau ada hamba-hamba Allah yang serang salat yang kita tidak tahu bisa malaikat bidah jin. Ketika dia menonton aurat kita, berarti dia menghadap aurat kita. Kalau kita menghadap kiblat, berarti kita yang mengarah ke kiblat. Jika dua-duanya memang tidak boleh. Kalau tempat yang lapang. Kemudian jangan buang hajat yang kesekian di lubang-lubang, di liang-liang. Karena lubang-lubang, liang-liang itu kata para ulama berdasarkan riwayat, innaha masakinul jin. Besar kemungkinan jin-jin ada bertempat di situ. Bahwa jin-jin, setan-setan ada yang bertempat tinggal di liang-liang, di lubang-lubang, di goa-goa, di tempat-tempat gelap, tempat-tempat pengap.
Maka jangan ini yang laki-laki atau yang perempuan jangan arahkan buang air kecil ke lubang-lubang. Jangankan jin, jangankan setan, ke rumah orang saya kita buang air di tokonya kepala kita. Ini ke rumah jin, yang jin jahat pula. Nanti terpelituk. Hindari lubang-lubang. Kalau tidak ada jin, ada makhluk, ada serangga, ada binatang tanah. Tidak tahu kadang-kadang itu ular, dipatuknya kamu, dicotoknya kita, habis. Ini adab yang diajarkan, adab buang hajat. Ya selama ini tidak apa-apa, ya selama ini tidak apa-apa. Nanti kalau besok terjadi apa-apa gimana? Nah, itu dia. Liang-liang, lubang-lubang. Jangan tiru wawau. Ini wawau sebenar wawau, ini bukan wawau yang ada di Indonesia kemarin, wawau sebenar wawau. Pipis ke pagar-pagar, ke dinding-dinding rumah orang. Nah, jangan. Kadang-kali kita nampak juga orang pipis ke dinding rumah orang, ke sasak rumah, ke pagar. Dihadapkannya pipisnya ke sana. Dia pura-pura tidak tahu saja. Ada juga seperti itu. Hindari itu. Ini Anda semua hindari itu. Masuk di komplek kita ini, kalau takut keluar, cari teman. Jangan di muka rumah. Ini buka asrama, di belakang asrama. Ada juga yang seperti itu, karena mata ngantuk. Kita ada lihat mata ngantuk, pipisnya, mata ngantuk. Kita lah meles pipisnya ke celananya, tanpa sadar, mata ngantuk. Malas kita menyebut nama orangnya. Yang jelas itu murid Ustaz Rijal itu. Meleleh ke sana sini. Mulut terbuka, mata mengantuk, yang di bawah keluar juga. Tak sadar ya. Jadi hindari liang-liang, lubang-lubang. Dikhawatirkan situ sarangnya jin atau sarangnya serangga-serangga, berarti kita menzalimi serangga. Kita lepas makhluk terzalimi, dia nanti mengadu kepada Allah. Karena binatang-binatang nanti di akhirat juga dibangkitkan. Diizinkan dia mengadukan perangai manusia, apa yang diterimanya daripada ulah kerja manusia. Kemudian selanjutnya, jangan lupa kalau dia punya bangunan, memulai dengan kaki kiri ke dalam. Seperti toilet, WC, kamar mandi, kaki kiri. Karena itu tempat yang tidak baik. Kapan kita membaca doa sebelum masuk? Sebaiknya awali dengan bismillah. Karena memang ada hadis-hadis yang menyuruh kita membaca bismillah. Bismillah itu sitru. Satru bisa pembatas, penghalang, penghambat dari setan. Baca bismillah. Baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh khubuthi. Kebanyakan orang menerjemahkan setan yang laki-lakinya, setan yang perempuannya. Kenapa? Tempat buang air salah satu tempat yang disukai oleh setan. Ya. Jin-jin yang setannya, karena tidak semua jin setan, jin-jin setan, mereka identik dengan yang buruk-buruk. Bahkan suka tempat yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, yang bau-bau, yang pengap-pengap, yang gelap-gelap. Salah satu tempat yang mereka sukai WC. Di situ mereka ada liang-liang. Mereka suka tinggal di liang-liang. Bahkan ketika kita tidur, dia nginap di lubang hidung kita. Makanya ketika bangun pagi tidur, kita disuruh melangsing 3 kali. Bangun tidur pagi, menghilangkan, mengenyahkan pengaruh setan dan setan yang bermalam di lubang hidung kita. Tapi hati-hati, jangan kena teman sebelah, nanti dipukulnya kita. Kalau istri jangan sampai arahkan ke suami, nanti tidak boleh ngaji ke sini lagi.
Ini ajaran yang dipelajari ya, melangsing suami bangun tidur, mana dia? Itu hanya isyarat bahwa dia bermalam di sini. Mabit, dia bermalam di sini. Ke kiri ya. Yes, di sini. Di liang-liang. Di lubang-lubang. Kita juga disuruh menutup bejana-bejana bismillah. Menutup wadah-wadah seperti wadah ini. Jangan biarkan terbuka malam hari, dia pakai air. Nah, jangan biarkan terbuka. Ini kan wadah tempat air ini. Atau belanga-belanga tempat sambal atau apa saja tutup. Tutup bismillah. Setan tidak bisa masuk karena bismillah itu apanya? Penghambatnya. Sama dengan masuk rumah baca bismillah, hambat dia. Masuk WC kita bismillah gitu, penghambatnya. Ada juga ulama Imam Ahmad bukan setan, segala macam keburukan, segala macam kekejian ada di WC. Itu bagi yang menamai secara umum. Yang penting kita baca bismillah, berlindung kepada Allah daripada berbagai macam kejelekan, keburukan, penyakit, wabah, bakteri, kuman, termasuk setan yang ada di WC. Di WC. Lebih-lebih tadi hasis. Tempat-tempat terbuka, tempat-tempat lapang, tempat-tempat sunyi, itu tidak sunyi daripada makhluk-makhluk yang ada di situ. Ingat, jin-jin setan itu suka di tempat-tempat semak-semak, belukar-belukar, rimba-rimba. Ya. Makanya kita kalau mampir itu disuruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena tempat-tempat itu favorit mereka. Jadi yang tadi jangan lupa membaca bismillah sebelum akan masuk bangunan. Tapi kalau kita tidak buang air di bangunan, cuma buang air di lapangan terbuka, ketika akan menyingkapkan kain bismillah. Ketika duduk bismillah. Allahumma inni a'udzubika. Bukan ketika buang air, ketika akan itu. Karena dia tidak punya pintu. Kalau kita buang air di tempat terbuka, di semak atau di apa? Tidak ada pintunya. Mana pintunya? Tidak ada. Di mana lokasi kita akan buang air itu? Ketika kita ke sana, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Duduklah situ. Kemudian kalau kita sedang buang air, dilarang menjawab salam. Karena salam itu zikir, menyebut nama Allah. Dilarang menjawab azan. Termasuk godaan setan menyuruh kita murajaah. Ada pula murajaah. Di WC murajaah dia. Murajaah hafalan Quran. Jangan sampai terjadi orang nokok pintu kita di WC, Waalaikumsalam. Ada yang sedang di WC. Oh, jangan. Azan orang WC. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sedang tidak boleh. Berzikir tidak, berdoa jangan, baca Quran jangan. Dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, juga dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam, masih syarahnya yang sama. Dan dikomentari oleh ulama-ulama pensyarah hadis, disebutkan bahwa Nabi sendiri ketika keluar WC itu beliau membaca ghufranaka, mengisyaratkan selama di WC beliau tidak berzikir, padahal beliau senantiasa berzikir. Tetapi ketika beliau tidak berzikir di WC karena WC tidak boleh berzikir, beliau anggap beliau hukum diri beliau salah. Cepat-cepat beliau susul ketika keluar daripada WC itu, ghufranaka, ya Allah ampunanmu yang aku harapkan karena aku terlengah berzikir. Padahal tidak salah, tapi beliau memandang diri beliau itu ghufranaka. Itu isyarat tidak boleh berzikir, tidak boleh baca Quran, dan tidak boleh menjawab salam dan menjawab azan. Termasuk menjawab HP. Ini pula susahnya HP kalau pakai azan orang Makkah, HP pakai Imam As-Sudais. Bunyi HP-nya Al-Fatihah. Kadang belum selesai Al-Fatihahnya kita potong. Itu hanyalah kegaya-gayaan saja kalau bunyi HP, dering HP-nya ayat dan azan. Enggak selesai pula azannya.
Paling-paling ketika dia baca asyhadu an la ilaha berarti kita menafikan tidak ada Tuhan sama sekali, kan berbahaya juga kan. Jangan kayak gaya-gayakan membaca memakai HP, daringnya azan, daringnya ayat Quran, daring lain, karena juga tidak bagus. Di WC jangan jawab. Waalaikumsalam. Halo, siapa ini? Nah, lepas ke bawah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, tidak boleh. Ya. Nanti bilang di HP itu sedang jangan ganggu ya, kali WA. Kemudian setelah itu, kalau buang air kecil, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Laki-laki. Jangan memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Memegang ya maksudnya, memegang. Bukan cebok, bukan suci, memegang. Itu jelas hadisnya. Kita tadi sudah bilang kita tidak akan sebutkan hadisnya karena ini sudah keringkasan. Kemudian kalau kita buang air kecil di tempat umum, tempat berwudu agak terbuka, hati-hati aurat kita jangan nampak. Kemudian tidak boleh bicara. Ada juga heboh-hebohnya bicara sedang buang air. Bicaranya asik juga, tidak boleh. Kecuali dibolehkan bicara untuk menegur orang yang kita takut dia tergelincir. Ada orang buta, ada orang tua. Cemas kita dia tergelincir, kita sedang buang air kecil. Awasnya, boleh. Karena mudaratnya lebih hebat kita membiarkan dia daripada kita tidak bicara. Biarlah kita bicara. Karena khawatir kita dia jatuh tersungkur kan tempatnya licin atau becek atau apa, atau orang yang muatannya tidak terlalu nampak, ada tonggak atau apa di WC atau di tempat wudhu, itu kita tegur, boleh bicara. Di lain itu tidak boleh bicara. Tidak boleh bercerita, bercakap-cakap, bikin rencana di WC dengan teman sebelah. Dibuang ketika main tidak boleh bicara, ketika wudhu tidak boleh bicara, sama saja. Dan kita lebih disukai buang air kecil itu duduk. Tapi kalau duduknya susah, duduknya payah, atau ada kendala duduk, misalnya ada tempat sampah atau kotor, kita duduk, khawatir kita kepercik ke atas. Dalam beberapa komentar ulama-ulama dibolehkan kita berdiri dalam keadaan tertentu. Berdiri itu bukan pilihan, tapi dalam keadaan tertentu dibolehkan kita berdiri kalau tempatnya tidak mengizinkan untuk itu. Lebih-lebih bagi yang bercelana sempit atau tempatnya tak mungkin kita duduk, ada WC-WC tertentu, tempat buang air tertentu yang tak mungkin kita duduk, ya silakan berdiri. Apalagi sekarang orang merancang klosetnya di bandara-bandara, tempat memang semua tempat berdiri, apa boleh, bagaimana duduknya. Jadi bolehkah kita berdiri buang air? Boleh. Yang tak boleh berdiri itu buang air besar. Janganlah, itu kerbawati namanya. Bom jatuh bendera tagak namanya, itu boleh. Ya. Jadi kalau ada orang tertentu yang kencing berdiri, jangan cepat-cepat kita viralkan pula, kita foto pula, berdosa kita. Berdiri itu boleh. Kadang-kadang sedikit viral. Wah, tidak nyangka, itu punya. Tidak nyangka, itu aja isinya. Lalu orang datang, ada apa? Ini, dah panjang ceritanya. Padahal berdiri boleh dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu, di masa-masa tertentu boleh berdiri. Setelah buang air, kita memang diperintahkan untuk mensucikan diri. Kebanyakan azab kubur, umumnya azab kubur itu lantaran tidak mensucikan diri daripada buang air kecil. Kalau buang air besar sudah pasti buang air kecil. Ammahnya, umumnya azab kubur itu bagi seorang muslim lantaran, kalau orang kafir sudah jelas juga, lantaran tidak mensucikan diri daripada buang air kecil. Ini anak-anak kita ini takut ke WC, takut ke belakang, ada berbunyi-bunyi ke belakang, curat sana langsung pasang celana tidur. Nah, besok pagi bawa salat celana itu. Karam ini. Lepas keluar,
Kadang-kadang tidak sempurna keluar, ada berbunyi situ, masuk ke kantong lagi. Asal langsung tidur. Pipis nak selesai, celananya pakai najis, tidak mensucikan diri, besok bangun pula subuh, Allah Akbar lagi, dah bertimpa-timpa kesalahan yang melakukan. Sucikan. Islam lah yang menyuruh kita membersihkan diri. Ya, mensucikan diri. Ditunjukilah caranya. Caranya ditunjuki pula luar biasa. Tidak ada air, boleh dengan batu, boleh benda-benda lain. Hindari sajalah dengan kotoran binatang. Hindari tulang-tulang, karena itu makanan zatnya jin, makanan jin. Hindari tulang-tulang, hindari nanti kotoran-kotoran yang mengeras, dan hindari benda-benda yang dihormati, yang dimuliakan. Jangan pakai telekung, pakai baju batik sekolah. Ini adalah pakai baju batik, tidak ada air. Oh, ini menghina baju. Atau pakai baju peci ini, peci dulu, peci seperti ini kira-kira 20 tahun yang lampau ke Makkah dijemput orang ini. Kita pakai untuk membersihkan istinja. Ini salah kita. Jangan dengan batu, jangan dengan tulang, jangan dengan kotoran, dan jangan dengan benda-benda yang dihormati, dimuliakan. Carilah batu. Kalau sekarang sudah mudah lagi, tisu. Pokoknya sucikan diri pada setelah buang air. Kemudian kalau khawatir kita kain kita kepercik di bekas buang air, untuk menghilangkan was-was itu, ambil air, basahkan tangan, lalu selapkan ke tempat yang diduga was-was itu berbahaya. Tempat yang diduga di mana celana kain kita kena atau sarung kita kena, ambil air basahan, lapkan ke situ. Jangan cuci pula, itu tidak lap namanya. Cuci pula berarti habis lah. Ambil, lapkan situ. Jika dikhawatirkan kita kepercik, itu makanya kalau kita buang air di tempat terbuka, carilah tempat yang agak curang, tanahnya yang tanah keras, tanah lembut, itu suruh pula. Cari tanah yang lembek supaya kencingnya jangan kepercik ke atas. Setelah buang air selesai, jangan lupa memuji Allah. Kalau Nabi baca ghufranaka, ya Allah, ampunanmu yang aku harapkan. Kenapa kita minta ampun? Kalau Nabi minta ampun sudah jelas. Kenapa kita minta ampun? Terlalu banyak kesalahan kita, termasuk tidak mensyukuri nikmat buang air. Karena buang air itu nikmat besar itu. Di Minang ini khususnya, orang kalau sudah mengancam itu berbahaya dah. Dan tahan ciang itu atau payah orang. Tahan ciang ni. Kalang kabut dia. Ditakut dia. Jadi kalau buang air itu nikmat yang wajib disyukuri. Kelalaian kita mensyukuri. Kita lancar, sukses buang air. Sukses buang air. Yes. Syukuri. Buang itu nikmat, bahkan jadi pemayor, bahkan bertambah, lalu berkarua cik lah suang, pemayor nikmat itu, syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, dalam hadisnya, hadis itu lemah, tapi menurut Abi, kalau sekadar untuk bersyukur nak pasal, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji untuk Allah yang telah melenyapkan, menghilangkan penyakit daripada diriku dan telah memberikan afiat kepadaku. Hadisnya lemah. Yang sahihnya ghufranaka. Tapi paling tidak ada rasa syukur kita bisa lancar. Wah, lapang. Tadi berat, lapang, sukses. Inilah pekerjaan yang paling sukses di dunia buang air, lancar. Wajib kita syukuri. Dan terakhir, jangan lupa menyiram WC. Ini selalu dibuat orang. Setelah memakai saya, tolong siram saya ya, itu buat orang. Sudah tempatnya dikotori, kita tidak mau mencuci. Itu namanya kita senang, orang tidak naya namanya. Termasuk buang air kecil, siram. Lebih-lebih tempat kita ini ananda ni yang terbawa perangai entah di mana-mana. Setelah buang itu siramlah. Buang yang kecil siramkan busuk baunya.
Kita sudah bikinkan WC bagus-bagus tapi tidak disiram. Klosetnya tidak disiram. Berkali-kali kita ingatkan, ini kan kebiasaan. Kebiasaan itu harus dirubah. Orang mau buang air nanti orang nyumpah, kepunduang penjaga masuk. Nah, nyumpah orang. Kadang-kadang dimakbulkan Allah nanti doa kita. Orang kalau sering menyumpahi kita karena dia teraniaya, tersakiti, dimakbulkan. Termasuk dalam hadis ittaqu da'watal ma'zlum atau ittaqi da'watal mazlum. Takutlah, hati-hati, waspadalah kamu terhadap doa orang yang teraniaya. Nah, nanti dia doa dia, teraniaya dia. Walaupun yang teraniaya itu orang kafir, orang fajir pun kalau dia sering dianiaya, dimakbulkan Allah doanya. Inilah ringkasan-ringkasan setentangan buang hajat. Diharapkan khususnya kepada anak-anak kita, nanti khusus kepada murid-murid kita belajar ini bukan hanya untuk mencatat, tapi tujuannya bagaimana kita supaya beradab, bagaimana itu bisa kita terapkan, kita pakai dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya tinggal di kertas. Di kertas itu biarlah kerja guru-guru kita, ustaz kita memeriksa besok subuh. Tapi yang diharapkan bukan catatannya, diharapkan ingat itu pelajaran ini pakai besok, praktekkan. Kalau kata orang NKRI tidak Pancasilais dia kan tidak beradab. Sila keberapa itu? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang lebih dulu beradab itu orang Islam sebenarnya. Karena Islam yang mengajar kita adab. Islam mengajar kita adab. Yang paling beradab orang Islam sebetulnya. Tidak perlu diajari orang lain. Allah sudah menuntun kita, Nabi sudah membimbing kita bagaimana kita menjadi manusia yang beradab itu. Tidak perlu lagi di situ. Tapi karena kita tidak memakai adab, atau kita memang tidak tahu adab, atau malah kita tidak mengerti agama kita, ini kita ingatkan, tidak ada dalam agama kita ini kita yang tidak dituntun, yang tidak diarahkan, tidak dibimbing, tidak ditunjuki supaya kita menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Carilah ajaran-ajaran lain, tidak ada sesempurna itu. Karena ini agama Allah yang turunkan, bukan ciptaan manusia. Itu dengan kita belajar. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu yang hadir, anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlak karimah. Tentu kita juga samalah. Kita harapkan orang tua kita yang mendoakan kita, sekarang kita mendoakan anak kita. Tapi kita yakin anak-anak kita ini pasti menerapkannya. Hanya 1-2 yang kebiasaan, mengotori WC, tidak menyiram, atau membawa sendal. Sudah payah orang bersihkan, dia enak juga bawa sendal, itu biasa, di mana-mana ada yang baik dan yang buruk. Kita harapkan anak kita baik semua. Kalau ada juga yang buruk, paling-paling 1-2, tidak bisa. Karena pepatah orang waklo, padi tidak setangkai boneh, pisang tidak satandan masak, talua tidak sadono manateh. Itulah pepatah orang kita juga kan. Mudah-mudahan manateh semuanya, mudah-mudahan bernas semua, mudah-mudahan pisangnya tidak ada yang busuk masak semua. Amin. Amin. Sekian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Kita akhiri dengan kafaraah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.